Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting dalam hidup adalah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Yasin ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di atas bumi, jenis manusia, maupun makhluk yang tidak diketahui. Semuanya diciptakan dalam keadaan berpasangan. Di dalam Quran, tidak semua ayat itu diawali dengan tasbih. Hanya beberapa ayat yang Allah seolah mempertaruhkan kesuciannya. Satu dari sekian ayat yang Allah mengawalinya dengan tasbih, mempertaruhkan kesuciannya, adalah ayat yang berbicara tentang berpasangan, yang tadi sudah kita bacakan, yaitu ayat yang berbicara tentang berpasangan. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang tumbuh di atas bumi, jenis manusia, makhluk yang tidak diketahui manusia, semua diciptakan berpasangan. Hari yang kita lalui, ada siang, ada malam. Kita tidak bisa membayangkan kalau hari yang kita lalui siang terus-menerus tanpa hadirnya malam. Maka dalam jangka waktu tertentu air laut akan mendidih, darah manusia akan bergolak. Saat itu tidak akan ada kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Jika hari yang kita lalui malam terus-menerus tanpa hadirnya siang, maka dalam jangka waktu tertentu air laut akan membeku, darah manusia akan sulit dipompa oleh jantung, maka saat itu pun tidak ada kehidupan. Maka siang dan malam itu diciptakan oleh Allah sebagai sebuah pasangan. Itulah sehingga Allah ketika berbicara berpasangan mempertaruhkan kesuciannya. Ada pejantan, ada betina, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Jika senang terus-menerus tanpa pernah satu kali pun susah, itu akan menjadikan manusia angkuh dan sombong. Dan jika susah terus-menerus tanpa pernah ada suasana yang menggembirakan, itu akan menjadikan manusia frustasi, depresi, dan putus asa. Senang susah, laki-laki wanita, itu diciptakan oleh Allah sebagai sebuah pasangan. Buah kurma tidak akan berbuah lebat jika tidak dikawinkan. Ternyata kurma pun juga berpasangan. Buah salak tidak akan berbuah lebat jika buah salak itu juga tidak dikawinkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata buah salak itu juga membutuhkan pasangan. Di suatu musim di lautan,
Sekelompok ikan bermigrasi bermil-mil jauhnya hanya untuk menemui pasangannya, sehingga di suatu musim berkembang biak untuk menyalurkan naluri berpasangan itu. Jadi tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah berpasangan. Makhluk yang kita tidak ketahui semuanya diciptakan oleh Allah juga berpasangan. Apalagi makhluk yang begitu dimuliakan oleh Allah, yang bernama manusia. Maka manusia pun diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasangan. Jika hidup di dunia ini hanya dihuni oleh kaum laki-laki saja, tidak ada kaum wanita, maka hidup ini akan gersang. Hidup ini akan hambar, bagaikan makan sayur tanpa garam. Begitu juga sebaliknya. Jika hidup di dunia hanya dihuni oleh kaum wanita, tidak ada kehadiran kaum pria, maka punahlah kehidupan itu karena tidak ada perkembangbiakan. Laki-laki dan wanita diciptakan sebagai sebuah pasangan. Sehingga wajarlah ketika Allah berbicara berpasangan, mempertaruhkan kesuciannya. Subhanalladzi. Ini persis ketika Allah bercerita tentang Isra Mi'raj, itu juga diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Seolah Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk berbicara berpasangan ini. Ini juga secara implisit mengandung makna bahwa berpasangan itu adalah fitrah. Berpasangan itu adalah kebutuhan dasar. Berpasangan itu adalah kebutuhan yang sangat fundamental. Sehingga tidak bisa orang memungkirinya. Sebagaimana makan dan minum itu kebutuhan dasar, maka berpasangan itu juga merupakan kebutuhan dasar. Maka wajarlah ketika kita mengingat bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika berada di surga, yang tentu kita ketahui surga itu begitu tempat kesempurnaan kenikmatan. Toh merasa gersang, toh merasa kesepian, hingga akhirnya Allah menciptakan pasangannya, yaitu seorang wanita yang bernama Hawa. Di Mesir pernah ada riset dari sekian pemuda yang diberi angket untuk memilih dua pilihan. Hidup berlimpah harta tapi tidak boleh berpasangan, tidak boleh mendekati wanita, tidak boleh bersama wanita. Atau pilihan yang kedua, hidup susah bersama wanita. Hasilnya sangat mengejutkan. 100% responden memilih biar hidup susah asalkan bersama wanita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berpasangan itu sulit untuk dinafikan, sulit untuk dihindari. Karena berpasangan itu adalah fitrah. Berpasangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Karena berpasangan itu adalah fitrah. Sehingga Al-Quran sendiri ketika Nabi Adam setelah diciptakan pasangannya oleh Allah, yaitu nenek kita Hawa, maka mereka baru tenang. Dan memang berpasangan itu melahirkan ketenangan. Coba kita lihat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang sangat populer. Sehingga ketika nasihat perkawinan walimatul urs selalu diangkat. Di situ Allah menampakkan faedah fadilah daripada berpasangan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara ayat-ayat Allah ialah, jadi berpasangan itu ayat-ayat Allah. Ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dijadikan di antara kamu mawadah, warohmah, ketenangan, cinta kasih. Jadi ternyata berpasangan itu memberikan dampak ketenangan. Saya yakin ketika seseorang membiarkan dirinya berlama-lama dalam membujang, dia akan gelisah. Meskipun dia bungkus dengan keceriaan, dengan tertawa, tapi tetap ketika pulang hatinya akan kering kerontang, tandus dan gersang. Karena berpasangan itu adalah fitrah. Inilah yang jadi persoalan dan akan menjadi bahasan kita selama 4 episode insya Allah.
Islam itu mengklaim dirinya sebagai agama fitrah. Islam mengklaim dirinya sebagai agama fitrah. Sehingga Islam adalah agama fitrah. Dan kita ketahui bersama berpasangan ini adalah fitrah. Pertanyaannya, Islam punya solusi enggak bagi pemeluknya untuk menyalurkan naluri berpasangan ini? Ternyata Islam punya solusi tentang itu. Karena ada satu ajaran agama, yang ajaran agama itu mengharamkan elitnya, rahibnya, tokoh agamanya untuk menyalurkan naluri berpasangan atau menikah. Itu diharamkan. Dan saya bersyukur untung agama itu bukan Islam. Kalau Islam mengharamkan para ustadz, para da'i, para mubalik tidak boleh menikah, saya dengan ikhlas mengundurkan diri sebagai da'i dan sebagai mubalik. Kenapa? Karena ini fitrah yang sulit untuk dibendung. Maka ketika ini diharamkan, ditutup, maka dia akan mencari saluran yang lain. Maka jangan heran di tempat-tempat ibadah terjadi penyimpangan seksual yang begitu luar biasa, yang sekarang sudah menjadi rahasia umum. Karena agamanya menutup pintu untuk itu. Islam sebagai agama fitrah, mengklaim dirinya fitrah. Wahai Islam, saya akan memeluk Islam, tapi saya harus menyalurkan naluri berpasangan. Apakah ada solusi? Ternyata Islam menjawab, ada. Solusi satu-satunya untuk menyalurkan naluri berpasangan itu adalah dengan menikah. Jadi menikah itu solusi, pintu, ruang yang disiapkan oleh Islam untuk menyalurkan naluri berpasangan itu. Bahkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "An-nikahi sunnati." Nikah itu adalah jalanku. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah caraku. Faman rokiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, falaysa minni, dia bukan termasuk dalam golonganku. Bahasa kasarnya bisa dipecat jadi umat Muhammad SAW. Meskipun dalam kasus ini Rasulullah mengingkarinya. Jadi Islam memberikan solusi. Islam memberikan ruang. Kalau kita pemeluk Islam ingin menyalurkan naluri berpasangan, menyalurkan naluri biologis kita, Islam punya solusi. Solusinya adalah nikah. Itulah satu-satunya pintu yang harus kita lalui untuk menyalurkan naluri berpasangan, sehingga Islam benar-benar kita yakini, oh memang kalau begitu Islam itu memang fitrah. Kenapa? Selalu memberikan ruang, solusi untuk menyalurkan kebutuhan dasar daripada pemeluknya. Jadi lewat nikah. Nikah itu satu-satunya solusi, satu-satunya pintu bagi kita pemeluk Islam untuk menyalurkan naluri berpasangan itu. Dan kita tidak bisa menghindari berpasangan karena Allah sendiri mempertaruhkan kesuciannya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Begitu kan ayatnya tadi. Begitu hebatnya ini ayat berpasangan sehingga Allah berkenan mempertaruhkan kesuciannya. Berbeda kalau kita buka di Quran surah Al-Mulk ayat yang pertama. Itu artinya juga maha suci, tapi tidak pakai tasbih. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci. Tabarakah itu juga maha suci, tapi bukan tasbih. Jadi ini berpasangan ini sungguh luar biasa. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk melindungi, menjaga fitrah berpasangan ini. Maka kita bersyukur menjadi seorang muslim, muslimat, yang ketika punya kebutuhan dasar untuk menyalurkan naluri berpasangan, dan agama ini memberikan ruang, agama ini memberikan jalan, agama ini memberikan pintu, dan pintunya adalah nikah. Sampai-sampai disabdakan oleh Nabi tadi, nikah itu jalannya beliau, jalan sunnahnya beliau, caranya beliau untuk menyalurkan naluri berpasangan, maka jalannya adalah nikah. Lalu muncul pertanyaan, apa ada orang yang menyalurkan naluri berpasangan tidak lewat pintu nikah? Jawabannya tidak sedikit. Jadi ada orang menyalurkan naluri berpasangan, menyalurkan naluri biologisnya, tapi tidak lewat pintu yang bernama nikah. Yang istilah masyarakat itu disebut dengan istilah kumpul kebo. Jadi berkumpul, dia satu rumah,
beranak pinak, berkembang biak, tapi tidak menikah. Falaisa minni, itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sempat bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Jadi kalau kita ingin menyalurkan naluri berpasangan, harus lewat pintu nikah. Itulah pintu yang disiapkan oleh agama ini. Karena nikah itu adalah kebutuhan yang paling fundamental, kebutuhan dasar. Sebagaimana makan, sebagaimana minum, itu merupakan kebutuhan dasar kita. Maka jangan takut menikah. Meskipun selama ini ketika kita akan menjalani pernikahan, ada dinding-dinding budaya yang begitu susah untuk kita tembus. Padahal nikah itu bukan persoalan murahnya, mahalnya, tapi mudahnya. Permudah orang untuk menikah, supaya tidak terjadi kemaksiatan dosa besar. Biar 1 miliar kalau mudah nggak masalah. Biar 100.000 kalau susah itu tidak mudah. Jadi dimudahkan orang. Nanti kalau mereka dalam keadaan kekurangan, Allah yang akan mencukupkan. Yang nanti akan kita berikan pada episode berikutnya, tujuan nikah, apa segala macam tentang itu. Yang jelas kita bersyukur menjadi umat Islam. Untuk menyalurkan naluri berpasangan, Islam memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan solusi, dan solusinya adalah menikah. Bahkan dengan menikah itu sudah terjaga separuh agama. Tinggal kita menjaga takwa dengan separuh yang lainnya. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang belum nikah, itu tentu reward pahalanya pun berbeda. Ketika seseorang si A menikah, si B belum menikah, si A sholat 2 rakaat, si B sholat 2 rakaat, maka si A yang sudah menikah tadi, pahalanya 2 kali lipat dalam melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Itu salah satunya lah fadilah menikah. Makanya para pemuda, untuk menyalurkan naluri berpasangan, jika Anda nggak mampu puasa, malas berolahraga, menikahlah. Dan insya Allah dengan menikah itu akan banyak keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita belum mampu menikah, maka solusinya berpuasalah. Jika berpuasa kita juga tidak mampu, maka banyaklah berolahraga untuk menyalurkan energi itu agar tersirkulasi dalam tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah nanti episode berikutnya akan kita bahas apa tujuan menikah itu. Demikian, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.